Tapi saya sendiri setelah nalar ya kurang percaya kan gitu. Tapi kenyataannya emang ada uang kan gitu. Nah setelah itu ya kalau uang ya bisa buat beli apa kan gitu. Pada akhirnya saya hanya penasaran dari cerita beliau bahwa dia pernah mengalami tapa kematian. Dia dikubur 9 hari di dalam tanah. Dia kuat gak mati gitu. Tapi di dalam kubur dia cerita. Beliau cerita itu ditemuin seorang guru. Yang gurunya sudah mati setiap 100 kali lidahnya bolong. Jadi dia udah ke 300 tahunnya udah bolong 3 kali. Dia gurunya orang itu. Dia mengalami kematian sudah 103 kali kematian. 103 kali. 100 tahun meninggal. 100 tahun meninggal. Jadi Setiap meninggal 3 kali kematian. Nah, berarti umurnya berapa itu? baru umurnya 300 tahun itu. Karena lidahnya bolongnya 3 itu. Sampai beliau cerita guru saya itu adanya dia kesana emang iya, anak cucunya aja kelihatan, cuma dia nggak mau muncul di depan mereka. Lihat kematian anak cucu tahu dia guru itu. Sampai dia datang ke rumah aja. Kalau ke rumah itu, ke rumah beliau Syarif Sibrut itu masuk nggak masuk lewat pintu atau dari tembok aja udah masuk. Kalau pulang salaman ditarik-tarikan, dia keluarnya nggak lewat apa-apa ya, tembok aja. Mentok tangan dia kan, salaman kan ketarik-tarikan gitu. Oh, ini bukan orang sembarangan kan gitu. Akhirnya saya selalu main ke sana, ternyata saya dinilai sama dia itu. Saya mau angkat murid 1 lagi. Kamu adalah murid yang kedua. Kenapa harus saya? Kan begitu saya tanya. Dia bilang kamu orang yang kuat. Kamu udah keturunannya beda. Gitu. Dari wasilanya beda. Ya sudah, kalau memang begitu, apa yang saya lakukan? Tiba-tiba saya diberi 3 malam itu bertugas wiridan di tengah sawah. Setiap jam 12 sudah tengah sawah. Sambil ngubur menyan, entah apa yang terjadi saya nggak ngerti. Tapi sunyi menyekam di tengah sawah, tengah malam ya kan. Yang saya takut adalah ular 1, yang lain nggak takut saya. Dalam malam pertama nggak ada kejadian apa-apa. Malam kedua itu suara anjing menggonggong sekitar saya, tapi nggak ada bentuknya. Baru setelah itu selesai wirid saya pulang. Malam ketiga itu yang lebih ngeri saya. Ngerinya apa? Itu kan jauh dari sawah, saya tengah sawah, itu namanya pohon pisang bisa nyalar ke atas. Ada yang pendek panjang begitu gibas. Kayak ada kepala gitu. Aduh, saya takut banget ini ya, takut diapain gitu kan. Udah malam ketiga saya pulang. Udah pulang saya datang ke beliau, udah dibilang sukses tapi masih ada tugas kelanjutan. Saya ditugasi lagi 3 malam lagi. Saya 3 malam suruh wiridan sujud di dalam air. Logika saya, orang sujud di dalam air itu kan pasti kambang ya. Saya kayaknya nggak bisa, kamu bisa, bilangnya gitu. Lakukan. Waduh, ya udahlah nggak apa-apa. Malam pertama saya cari sungai yang dalam, yang gede. Saya mau jebur, ada keraguan. Takut ada ular gede, matilah saya. Ini alam. Saya paginya datang lagi. Jangan di sungai gimana? Kamu cari tempat yang menurut kamu aman. Saya tiba-tiba datang ke Pleret di Gamal, itu di rumah Abah Tori, Kiai Sepuh di situ. Itu bak wudunya itu besar sekali.
di musola itu. Nah, pikir saya enak nih buat sujud kan gitu. Akhirnya saya datang lagi ke sana. Gimana kalau di bak wudhu yang gede, saya sujud di sana. Enggak apa-apa, yang penting kamu sujud di dalam air. Ke barat, ke utara, ke timur, selatan, baru ke barat lagi. Jadi saya bilang, Pak Kiai, gimana ini saya pakai? Tapi saya nggak boleh dilihat sama orang. Di malam nggak boleh ketahuan orang. Kalau ketahuan orang batal, kan gitu. Apa tuh? Nggak apa-apa. Santri saya tidak boleh tidur sini selama kamu melakukan ini tiap malam. Akhirnya saya malam itu habis isya sudah nyampe situ, meyakinkan kira-kira santri nggak tidur di situ. Abah menginstruksi, kamu jangan tidur di sini sampai saya memperbolehkan, kata Abah itu. Akhirnya saya coba, wiridan udah siapkan, saya sujud di dalam air, ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Baru bangun saya, wiridan itu. Tapi yang membuktikan saya itu awalnya ragu bahwa saya bisa sujud dalam air. Karena orang punya napas saya pasti ngapung. Tapi saya kok bisa? Manusia bisa saya. Itu tinggi air berapa meter? Ya ada 1 meternya lah. Baknya tinggi kan, dalam. Berarti nyelam ya? Nyelam saya. Itu semalaman Pak? Enggak Pak, sampai selesai wiridan paling jam 1 selesai. Kira-kira berapa jam? Enggak nyampe 1 jam lah. Seperhitungan sampai selesai. Sujud, bangun, sujud, bangun, sujud, bangun, gitu. Oh, ngangkat dulu, keluar dulu. Enggak Pak, duduk. Enggak napas saya. Duduk di dalam air. Di dalam air. Kalau ngapung ya namanya ngulang lagi. Enggak boleh ngapung Pak, enggak boleh. Emang saya nyilam kayak orang dibandulin batu. Kira-kira durasi kurang lebih 15 menit lebih lah. Kurang lebih segitu. Di dalam air. Di dalam air. Tapi saya kuat. Padahal 1 menit aja saya belum tuh kuat aslinya. Saya juga kok bisa kan gitu. Di luar nalar saya. Tapi dia bilang kuat, bisa kan seperti itu. Nah akhirnya saya ditelepon, sana datang. Malam pertama hasil tuh, kamu salah. Diulang lagi. Gagal yang pertama. Karena habis harusnya selatan, ke barat lagi baru bangun. Ngulang lagi saya. Jadi 4 malam kan. Mulai lagi, dah anggap malam pertama lagi kan. Pertama gagal. Saya lakukan lagi. Terus malam kedua. Begitu lagi. Sampai malam ketiga. Saya sama lakukan. Tapi yang saya pikirkan saya kok bisa nyelam. Itu doang. Heran saya pada diri saya. Setelah saya 3 malam selesai. Ditelepon saya. Kamu kesini. Lulus kamu. Udah habis itu diuji lagi, nggak selesai. Tujuannya apa ini sebenarnya? Pengangkatan. Pengangkatan Murid yang kedua. Yang pertama kan lumpuh 3 untuk tahun. dipersiapkan menjadi apa? Dipersiapkan menjadi seorang spiritual yang nanti lahirnya saya jadi apa? Apa dengan goib? Apa dengan dohir? Itu. Yang terpilih adalah iya, kalau dia mah udah selesai dulu itu udah banyak tamunya ya. Kalau saya ini ada pengangkatan kedua. Menurut dia orang yang kuat. Akhirnya saya lakukan tugas yang ketiga. Ini lebih berat lagi. Ini kok ujiannya banyak pisan. Lakukan. Saya nurut kan. Akhirnya saya dikasih 1 botol air. Suruh datang ke masjid kesepuan. Suruh wirid juga di sana. Tapi wiridan itu kamu nggak boleh kedip matanya. Berapa lama sampai wiridan ini selesai? Logika saya ini kalau banyak segini berjam-jam Pak. Logika saya 1 menit aja nggak mungkin kuat saya. Tuh saya pelototin tuh. Paling kuatnya berapa berbel kan nggak kuat. Kamu kuat dan kamu bisa. Aneh kan saya. Tahu apa dia ke saya? Tapi kan mungkin dia menilai karena ilmunya mungkin ya ke saya. Oke lah, saya lakukan.
Saya bawa botol aqua, ini wiridannya kamu segini. Setelah selesai kamu pulang. Oke. Saya ke sana itu pagi jam 7. Karena kalau nerjang di duhur terganggu kan. Jam 7 pagi saya wiridan di situ, di dalam ruangan. Saya suruh menghadap ke tiang masjid itu. Saka bilangnya kan gitu ya. Di dalam dekat pengimaman itu ada saka jati yang tinggi. Saya taruh botol aquanya, dibuka tutupnya di pinggir kayu jatinya saka itu. Nah baru saya lakukan tawasul dulu. Nah, baru saya akan wirid. Baru beberapa wiridan mata saya ngunci. Kelak gitu. Kedipin nggak bisa. Udah jalan wiridan itu. Ya namanya wiridan, mata melolong terus. Ini kan otomatis. Air mata kan jatuh terus Pak. Ditutup gak bisa saya lanjutin. Saya pandang itu saka. Tiang masjid itu saya pandang di situ. Kan karena suruh mandang, natap di situ. Lama kelamaan tiang itu, saka itu hilang. Munculnya jadi api. Nyembur saya. Udah nahan ini aja bertetesan air mata, ditambah lagi sembur api saya. Mandi ini saya, mandi keringat. Panas minta ampun. Ngantem muka ya. Kalau saya geseng-geseng lah dibilang, tapi iranya nggak apa-apa gitu. Cuman kejadian itu luar biasa, panas minta ampun. Nahan panas seperti ini cucuran air mata saya. Ditutup pun nggak bisa, kalau bisa ditutup saya selesai nggak kuat. Tapi ini nyatanya nggak bisa ditutup. Kalau kurang lebih 1 jam lah saya wiridan itu. Setelah selesai, itu nutup sendiri matanya. Terus tiang itu muncul lagi. Suasana adem lagi. Tapi keringatnya sudah banyak saya. Udah selesai, saya tutup botol aqua. Saya langsung ke sana. Laporan. Bagus. Lulus lagi katanya. Kamu kuat. Ya sudah. Kalau begitu, kamu rambutnya gondrong dipotong dulu. Tapi botol ini taruh di sana. Di bawah pohon serai. Di pohon serainya kan tinggi-tinggi itu. Di halaman rumah taruh di bawah sini. Potong saya di depan itu. Baru sebelah. Cuman namanya potong rambut kan mingar-mingar kan gitu ya. Tapi saya lihat botol aku. Loh kok jadi merah. Itu botolnya jadi merah airnya. Udah selesai dulu potongnya kan gitu. Selesai potong rambut. Saya suruh mandi. Kan habis dipotong rambut, mandi keramas, selesai pakai baju lagi. Ambil tuh botolnya. Saya ambil. Aku pikir darah. Tanya duit ratusan semua. Di dalam botol padat banget. Yang logika saya masuknya dari mana duit ini? Sebatat ini. Dikeluarin gak bisa, dipotong akhirnya. Itu isinya 4 juta. Ratusan semua. Iya basah lah yang dalam air ya. Gimana nih duit? Belah semangka saya bilang. Bagi 2. Udah dapat 2 jutaan lagi dijemur kan. Kamu ritual lagi. Aduh masih ada itu ratu. Masuk di ruang khusus saya suruh wiridan. 1000 kali wiridan. Baca Al-Ikhlas. Wirid saya. Nanti kamu udah selesai saya pasti datang. Dia di kamar lagi ritual lagi, di kamar yang berbeda kan gitu. Saya wiridan. Pas selesai dia nongol. Loh kok tahu ya saya selesai kan gitu. Udah selesai kan? Iya. Lulus. Udah itu. Yang bikin saya ini aneh itu dipegang kepalanya sama dia. Ya Allah katanya. Dia sesambat zikir dulu, ritual dulu dia saya berdiri. Ya Allah izinkan saya mau mengangkat murid 1 lagi. Saya kasih nama Andri Maulana.
pegang kepala saya itu. Tahu-tahu begini, ya Allah kabulkan. Itu larat, itu seperti mutiara tapi bersinar, bulat, bersinar, silau banget putih. Saya suruh buka mulut, mangap katanya, buka mulut. Apaan? Buka. Nurut Pak, dimasukin mulut saya, lokok, ya hidup di dalam, lokok. Aduh, apa ini? Udah tahan. Saya merasa aneh di badan saya kan kelekakan begitu kan. Lalu saya lemes, diem aja. Udah kamu keluar. Saya pulang ke rumah, lumpuh saya 3 hari. Untungnya udah dapat 2 juta. Itu sangunya mungkin ya. Persiapan saya selama lumpuh. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan lah. Sholat ada duduk saya. Ngelemprok Pak. Nggak kuat nahan tubuh saya. Panas dingin. Udah 3 hari ada rasa, ada tenaga. 4 hari, 5 hari saya pulih. Setelah saya datang ke sana lagi. Saya jadi lemas waktu itu 3 hari. Saya tahu katanya gitu. Emang itu ininya beban setelah menerima ini katanya. Kamu masih mending 3 hari lumpuh. Murid saya yang pertama 3 tahun masukin tombak sama saya, bilangnya gitu. Tombak yang menyolot tancepin masuk ke dalam mulut. Lumpuhnya 3 tahun. Kamu termasuk kuat. Ada tugas lagi. Aduh, ini lebih berat lagi. Beliau ada tamu, nggak bisa menghandle orang yang sedang sakit kena santet. Yang perutnya ini hitam, bolong, tembus busuk di dalam. Saya suruh ke sana. Ini bawah kelapa mudanya, kamu kupas dulu di sini. Nanti kelihat batoknya, baru kupas tuh batoknya. Sampai dicungkil itunya keluar ada airnya. Nanti prosesnya gimana saya bilang. Kau bacanya ini. Telunjuk kamu nanti sampai sana ditusukkan ke perut yang bolong, tangan kamu masukin ke kelapa. Jadi kira-kira nyalur kesedot masuk ke dalam air kelapa. Oke lah, itu mah enteng pikir saya kan gitu. Saya ke sana. Sampai sana saya lihat orang itu memang, waduh, udah luar biasa, gosong di sini. Kasihan lihatnya. Mbak, awalnya apa? Kok yang datang sampean katanya? Saya muridnya. Saya disuruh. Nanti bisa ini, ya sudah, ikutin saja saya bilang. Saya juga perintahnya begini, di sana banyak tamu. Akhirnya saya mulai ritual yang seperti disarankan, ikuti aturannya. Mbak, diamlah ya. Tahan, mudah-mudahan sembuh, Allah menyembuhkan. Saya bilang kan gitu ya. Yakinkan ini adalah ikhtiar. Tak gituin kan, terperkuat. Yakinkan ini bisa sembuh. Tidak yang bisa menyembuhkan kecuali yang di atas, saya bilang. Ini saran dia. Ya sudah kalau begitu. Saya ritual dulu, udah selesai, baru saya masukkan ke perut dia yang di sini bolong. Set, masuk ke dalam, kan lubangnya gede segini. Masuk, walaupun panas mau enggak ya gimana lah. Orang saya perintah kan, panas banget memang pas. Baru saya masukin telunjuk ini ke air kelapa, kan gitu. Udah itu saya sampai baca saya selesai, dia sembuh total. Kok bisa pikir saya kan gitu. Sakti banget dalam hati saya, padahal kan itu perintah ya. Saya juga aneh, kok bener ya sembuh. Cuman saya nggak tahu ada efek di saya. Setelah itu udah sembuh kan saya lepas. Seharusnya kalau ibarat selang mah ini sembuh, menurut saya ya,
itu jangan sampai saya lepas dulu ininya. Masih ada sisa yang di tubuh saya yang ngalir. Pemahaman saya loh ya. Udah itu kelapa saya tutup, saya bawa ke sana. Kak Guru. Baru buka gerbangnya saja sudah pingsan saya. Nahan sakitnya. Untung saya pas nyampe situ. Sakit panas. Puk. Kelapa udah taruh dulu saya dibungkus. Puk. Terus beliau keluar. Saya lagi di ritual dia. Tahu-tahu sadar saya. Tapi saya masih menahan sakit. Sakit panas. Panas sakit saya nggak kuat. Mati saya kalau begini. Udah sabar. Kamu lihat tidak ada cecek. Iya kelihatan. Saya gini saking sakitnya. Tahu dia ritual. Kamu saya tarik sakitnya. Pak, mati cecek. Cecek aja mati. Tapi saya sembuh. Disitulah saya. Kontan ya? Kontan mati Pak. Pada akhirnya sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan. Saya masih punya kaitan setoran motor. 3 hari belum bayar ditelepon terus. Duh gimana saya nggak punya duit. Jadi saya datang. Tuh. Saya nggak punya duit buat bayar motor. Waduh saya aja nggak punya duit katanya gitu. Kalau saya dulu masih nggak kena dam, itu saya bisa datangkan duit sendiri karena saya punya ilmunya dan saya bisa buka kunci mendohirkannya. Kata guru. Kata guru saya. Kena dam ini berarti penalti gitu. Kena dam itu dia punya istrinya 3, yang 1 selingkuh. Senjata keramatnya ada di rumah istri kedua. Banyak sekeris, pusaka-pusakanya lah. Dia selingkuh, meledak. Goib itu datang. Kamu kena dam. Tidak akan bisa apa lagi. Untuk menarik uang sendiri, mendohirkan sendiri. Kamu kena dam 100 tahun. Umur dia aja cuma 48. Akhirnya dia ngomong, kamu bisa dapat uang itu. Tapi dengan syarat kamu wirid. Saya nggak bisa minta uang sama kamu. Tapi terserah kamu lah. Akhirnya silakan kamu wirid di teras saya. Yang nggak kauban genteng, yang tembus ke langit. Di sana. Tempatnya masih berongkalan bata. Saya cukup pakai sejadah aja, wiridan saya di situ. Saya wiridan dimulai jam 11. Nanti kamu berhasil atau tidak, saya ngasih tahu dari dalam, saya bantu. Ibarat kamu wiridan itu bagaikan menata bata. 1 bata, 2 bata, udah tembus langit kamu diterima, saya bilang terima. Oke kalau begitu. Saya lakukan dari jam 11 malam. Sampai jam 1, sampai jam 2, pikir saya tuh lama banget ya. Gak keluar. Tapi saya udah banyak kejadian. Yang namanya pohon itu goncang. Angin gede banget. Gede angin banget itu lampu kan dimatiin. Gelap. Pikir saya yang pada jatuh itu daun yang goyang tadi kena angin besar tadi. Daun pada tepluk kan di sekitar saya. Sekitar jam 3 kurang 15 menit. Itu dia keluar, kreot, buka pintu. Dan keluar. Sandri, udah diterima doanya. Wiridnya diterima. Insya Allah rezeki itu datang. Lampu dinyalain, ayo dicari. Allah memberikan rezeki. Hati saya tadinya tidak percaya. Ada uang datang sendiri. Percaya karena bukti saya. Tiba-tiba lampu dinyalain, itu duit ratusan, 50-an banyak pisan yang tadi kira godong itu. Kirain daun, tanya duit. Saya ambilin sama beliau itu. Dihitung
5 juta. 5 juta. Ini duit beneran enggak ya? Kan gitu logika saya. Udah dihitung-hitung dapat sekian. Bagaimana nih? Belas semangka saya bilang. 2,5 juta. Nah, habis subuh saya pulang kan, bawa uang. Paginya saya bayarkan. Bener duitnya. Ditaruh di bank, bener duitnya. Kalau saya menerima uang, kalau emang ini palsu, tentu di bank gak diterima kan. Ini bener. Nah setelah itu, di bulan kemudian, saya butuh uang lagi. Ditagih lagi. Saya gak kerja. Saya dagang lampu aja, untuk makan aja saya jualan lampu keliling. Akhirnya, tuh, saya butuh uang lagi. Duh, duit lagi. Iya. Emang mau wiridan lagi? Ya maulah. Seorang saya butuh, saya berikan gitu. Ya sudah, wirid lagi. Bacanya itu lagi. Saya ukur dari kamu diterima saya akan keluar. Nah, wiridan, ya menjelang jam 3 lah, antara jam 3 itu. Dia keluar, diterima sana. Cuman itu gak ada alamat apa-apa. Tapi bilangnya diterima. Nyalain lampu. Duitnya gak ada. Udah ada Mas Andri. Dia dicari aja. Bilangnya gitu. Nyari di mana? Udah termenung. Dicari di ini. Gak ada Pak. Akhirnya apa? Tiba-tiba badan saya panas. Sumub, gerah. Saya mandi gimana? Ya sudah mandi sana. Saya mandi. Kan baknya kalau ini kan ada bak khusus di sana untuk tamu. Saya mandi. Cibuk, pure. Kok duit ini paling cerantol? Duit lagi. Masuk aja di bak sambilin duit tuh. Wah, ini duit luar biasa. Ya basah. Dapat dari air. Nah, saya ambilin, saya kumpul, saya kepal-kepal tuh. Kumpulin sampai habis. 3,5 juta dikeletek. Tuh, ini duitnya dapat. Dari mana Pak? Mandi saya bilang gitu. Alhamdulillah rezekinya ketemu. Dicari-cari susah. Ini kok datangnya rezeki cara gaib kok begini ya? Kan begitu dalam hati saya. Macam-macam. Udah itu di ini saya pulangnya siang karena harus kering dulu. Nah, udah siang kering dibagi 2 pulang saya kan. Nah, cuman yang habis pikir itu ini duit kok bisa sih kan? Orang bilang uang goib nggak ini kan gitu ya? Yang bilang nggak nyata, yang nanti ada resiko, yang ini itu kan? Ini enggak, ini dari lahir keajaiban Allah yang kuasa. Semua hal yang tidak mungkin bisa mungkin. Kalau saya harus berpikir, kalau saya memperkaya diri dengan cara itu pegel Pak. Kalau sepanjang itu saya butuh uang, selalu begitu pegel Pak wiridan. Yang saya ambil ke beliau adalah kunci mendohirkan uang yang tidak nyata, tidak terlihat dari wiridan saya datang, tapi bisa mendohirkannya. Kunci itu yang saya kejar. Walaupun saya murid yang begini juga akalnya sehat kan. Kenapa nggak minta bibitnya aja kan gitu. Nah, bulan berikutnya saya tagihan lagi. Ya gimana? Ya sudah, kalau masih pengen begitu, lunasnya kapan? Nanti 2 bulan lagi. Berarti saya menjalankan yang ketiga. Keempat selesai kan? Saya lakukan lagi. Bulan ketiga lakukan lagi. Langkah seperti itu yang sama. Wiridan lagi jam 11. Nah sudah saya lakukan wiridan sepanjang malam.
Dia keluar lagi. Udah diterima misalnya. Tapi udah ada alamat apa-apa. Kalau pertama enak ya, kelihatan ada angin paling jatuh ya. Ini nggak ada alamat apa-apa. Nah sudah didohirkan melalui beliau, ada, udah diterima. Nyari duitnya susah lagi. Saya pasrah lagi, nggak ketemu, nyari kemana aja. Tiba-tiba saya udah pasrah lah, ngantuk mau tidur. Tidurnya kan di teras saya. Udah begitu tidur terlentang, saya lihat di atas, loh, kok lihat atap di kayu-kayu di genteng itu, pating cerantol, ada duit, tembok duit, ini duit, loh, ini duit semua. Akhirnya saya panggil kan, tuh, itu duitnya pating cerantol, ya udah diambilin. Kenapa hilang kata di genteng itu? Ya saya cepet ambilin, dibantu sama dia. Dapat duit lagi 4 juta. Belah semangka lagi. Padahal dia nggak meminta kan. Pantangan dia untuk meminta. Tapi saya komitmen. Belah semangka, bagi 2. Besoknya pulang, istirahat. Bayar motor yang udah bayar motor, ya udah santai lagi, dagang lampu lagi kan begitu. Di saat bulan tagihan motor nggak ada duit lagi, kesana lagi. Itu bulan terakhir pelunasan. Dulu ada tunggakan juga, tapi terlunasi kan. Ada bunga apa sih yang tunggakan tuh. Akhirnya, aduh, kamu ini kuat banget sih wiridan terus katanya. Ya sudah, kamu lakukan lagi. Itu wiridan berapa jam itu? 5 jam? 5 jam. Berat lah Pak. Capek duduk itu. Cuman harus gimana? Saya duduk sila, sesemutan harus angkat kaki aja begitu. Baru diginiin lagi kan gitu. Nggak boleh bangun. Nggak boleh ngelonjor. Harus begitu. Kalau sesemutan tarik kakinya. Dengkul 2-nya. Kan sila kan. Hilang lagi semutnya, baru gitu proses. Saya hafal wiridan yang tenang, wiridan yang sampai kita seolah-olah kita sudah menyatu dengan alam sekitar, ada orang pun nggak tahu. Kalau dibunuh pun nggak tahu. Itu sampai kosong saya pikiran. Hablum minallah. Udah langsung wiridan. Patokannya saya selesai wiridan itu kuncinya dari beliau. Kalau keluar tandanya diterima. Dia juga mantau sama wiridan juga bantu karena dia yang mendohirkan. Kalau saya hanya wujud asli kerjaan. Proses. Datangnya uang. Kalau dia nggak mendohirkan. Ya apa artinya? Kan seperti itu. Nah. Sudah wirid selesai, menurut dia keluar selesai, diterima. Cari lagi. Tapi yang ini yang paling terakhir, ini susahnya Minabu nyarinya. Tiduran nggak ada. Ya sudahlah, barangkali malam ini saya harus nggak dapat apa-apa, tapi diterima bilangnya gitu. Akhirnya saya tidur. Pikiran saya bilang dohir, tapi di mana-mana cari nggak ada, bak mandi nggak ada, seperti proses tadi kan, nggak ada. Akhirnya saya udah pasrah lah, barang ini bukan rezeki saya, sudah pasrah bener. Tiba-tiba saya lagi tiduran, telentang, itu ada ular segede apa, nabrak kaki saya. Berat, ya Allah, ular sepanjang ini, nabrak saya. Larinya ke tumpukan bata. Lari ke situ. Ini ular apa? Tiba-tiba hilang ke sana kan gitu. Cuma saya takutnya karena dibebalin gigit saya, bagaimana lagi tidur kan? Saya gedor. Tuh keluar tuh. Apa? Ada ular nabrak saya segede apa segini nih, nabrak aku mental sekali saya. Larinya kemana? Ke sana tumpukan bata. Ayo dicari, bahaya ini.
Akhirnya tak cari kan, pakai baterai. Tempat bata saya bongkar satu bata. Loh, duit. Saya ambil lagi. Buka tumpukan duit lagi. Widih, ini banyak. Tumpukan bata banyak. Nyarinya si ular tapi duit lagi. Sampai 10 juta. Terakhir pesangonnya gede banget. Duit pak, duit kertas. Ya Allah, bisa godek aja. Siapa yang masang uang di sini? Mungkin itu ular tadi nggak ketemu, itu adalah alamat menurut saya. Ularnya nggak ada lubang, nggak ada apa, itu kan tembok. Rumahnya kan sekitar tembok, dikelilingi tembok. Tapi itu tumpukan bata. Duit semua pak, bukan duit. Ya Allah, dibongkar 10 juta pak. Akhirnya gimana nih? Belas semangka setengah. Seperti itu saya. Itu nilainya pas ya 10 Pas juta. 10. Enggak 10 juta berapa gitu. Enggak, 10 juta pas semua itu Genap ya. Genap, dibagi duanya pas terus. Saya bisa nyelesain motor, BPKB, tunggu akan selesai kan. Nah seperti itu. Nah setelah itu selesai, baru beberapa kemudian saya ditugaskan untuk pasang satelit. Satelit itu apa? Saya bilang satelit pala apa di itu. Satelit dia menurut dia tuh beda nih. Biji tasbih batu satu suruh dipasang di pinggir gunung. Ada kiai itu minta gunung itu mengandung kandungan emas. Kamu pasang satelit itu. Saya nurut kan diperintah bawa batu satelit katanya. Nanti satelit itu ditaruh di gunung itu, di tanah itu, dikubur di situ. Nanti dipantau sama dia di ritual di rumah. Katanya banyak kandungan emas kan gitu. Gunung mana ini? Daerah di Cirebon sana. Nah memang saya ambil sih pasirnya. Cuman saya cek di teman saya ahli buat emas itu, bakar pasir emas. Itu digiling tuh kadar emasnya kecil. Kalau dihitung dengan proses modal, itu gedean modal sama hasil emasnya. Cuma kalau beliau pantau dengan spiritual itu ada mahkota kerajaan atau kerajaan apa dulunya yang tertimbun di situlah, atau mau zaman perang jatuh atau gimana nggak ngerti ya. Akhirnya saya sama beliau ke sana di ritual, kesedot pak, kena itu. Dia pendohiran, ditarik. Setelah dohir, menurut ini jangan sampai ini kecium instansi lah nanti ini kan gitu ya. Ya sudah, kalau gitu nggak bisa dijual seperti ini. Akhirnya saya bawa sama beliau ke teman saya di daerah Kaludi yang tempat bikin pasir emas tuh. Nah di situ dilebur, jadinya emas berapa karat kan gitu. Nah dimurnikan, dibuang kadar ininya yang bukan emasnya, lama-lama jadinya sedikit tapi 24 karat kan. Bisa dirubah begitu kan, dimurnikan. Baru dicitak ya kecil-kecil jadi 7 kalau nggak salah mah ya. Di kotak ukuran dia biasa kerjasama dengan Cina kan. Kalau bentuknya nggak begitu itu susah. Kalau dia udah kerjasama Cina kan, kalau bikin selalu dibikin batangan, diketrok, dicap. Kalau capnya dia kan udah tahu kemurniannya, keasliannya. Udah jadi 7, dibawa bareng ke sana. Itu satu batang berapa gram? 100 gram ya. Itu jadi 7. Yang kan bentuknya kan kerajaan kan mahkota kan kayak anting gitu kan. Kalau dilebur kan, dimurnikan kan sedikit. Nah dapat itu
ke sana ya jadilah uang kan gitu. Itu dijual Mas tadi? Udah dijual. Dapat berapa Pak? Ya kurang lebih 35-an kalau nggak salah, 35 jutaan. Belas mangka lagi. Ya kalau itu sih kan bukan hasil saya. Saya dikasih komisi kan. Yang punya kan Pak Kiai itu. Ya sih saya sih bulan 2 juta aja bersyukur alhamdulillah. Saya hanya pasang satelit tugasnya. Saya mengantarkan. Ya tinggal ini ya saya nggak tahu lah. Itu kan urusan internet antar Kiai dengan ini yang proses dulunya sama itu kan. Ya dibagi-bagi lah. Banyak yang terlibat juga ya? Iya kan bagian peleburan. Saya sebagai mediator dan dia pemilik tanahnya dan ini sebagai spiritualnya kan. Nah segitu 1, 2, 3, 4 nah seperti itu. Nah dalam perjalanan itu memang saya diukur menurut dia, kamu nanti ujian ini yang jadi kamu tuh apa, spiritual yang gesekan dan goib apa yang itu. Dalam hati saya, kalau yang goib bagaimana, yang berhubungan dengan dohir bagaimana, kan begitu. Kalau kamu jadinya bergesekan dengan goib, penyembuhan orang, kena santet, pasti di sana tahu kan dukunnya, ya kan, punya telepati, kamu nanti sekeluarga kena. Kamu harus punya bentengnya ini. Tapi tetap kamu keluar ketemu dengan goib itu, selalu melihat dan ketemu. Kamu akan ada gesekan antara energi goib dengan dohir. Daya tarik. Kamu umur tidak akan lama. Begitu ngomongnya. Coba kamu kalau nggak pas, tak buka kamu sekalian. Ya sudah, saya pengen tahu kan gitu. Kamu masuk dalam goib sama saya. Tapi siap dulu. Kamu tulis tulisan Allah di sini. Kamu jilat. Ini alifnya kan begitu ya. Ini H kan. Kalau lihat tulisan Allah kan begitu. Saya jilat. Ini untuk apa? Manakala masuk di alam goib, di sana ada yang ganas, ada yang bisa nabrak kamu. Kamu bisa terpental, kamu bisa mati. Kalau gesekan gaib, kamu udah nggak di alam nyata lagi, masuk alam goib. Karena saya ingin tahu, ya udah kamu masuk yuk sama saya. Dibuka sama dia. Saya nggak ketemu alam nyata lagi, udah ada di dalamnya di sana. Wih, ternyata di situ makhluk-makhluk bermacam-macam. Ada yang ininya ada apa? Tanduknya. Ada siungnya, ada yang matanya merah, ada yang pipinya di sini. Ih, jelek-jelek ternyata. Manusia lebih sempurna. Tiba-tiba saya berdoa, beliau itu ada goib, makhluk goib itu menyerang. Dia nyerang saya, baru saya dorong kan, kan mental. Dia juga bantu, beliau. Coba masuk alam dohir lagi, alam nyata, nyerang semua, Pak. Baru tutup ini, masuk alam nyata lagi. Itu saya baru tahu alam goib itu seperti itu, padat sekali di sana. Ada yang kalem, ada yang jahat, bentuknya beda-beda. Gak ada yang cakep ya? Iya, paling cakep manusia lah. Tapi ya itulah makhluk Allah, semuanya makhluk Tuhan. Nah, setelah saya sudah pernah dibuka begitu, saya sering gesekan di rumah sendiri aja kelihatan. Sini kelihatan. Cuma saya kalau saling melihat gitu, saya nggak mau gesekkan, karena nanti saya itu udah umurnya cepat mati. Kamu jangan pernah nanganin begini kalau nggak mau. Kalau ngelihat 2 hari itu kamu bilang cukup begitu aja, tulis ini. Baru nerang, takutnya nyerangan begitu. Oke, hati saya langsung cut dalam hati. Mudah-mudahan saya lulus bukan di spiritual ini, tapi yang dohir. Karena saya ngepengnya ke dohir, maka saya paling lakukan hanya air, wiridan ke orang itu kan, syaratnya seperti itu, isim,
ya raja-raja gitu kan, enak begitu. Sampai cara mengobatinya juga, itu ada orang kesurupan, orang kena ini, ya cukup saya memohon, zikir, tarik aja udah, sebagai sarana saja. Tapi ternyata bisa juga. Daripada penyembuhan mendohirkan hal-hal yang goib, berantemlah saya, bener nggak? Nah seperti itu. Itu kisahnya. Itu ya saya alami selama ini. Tapi saya tidak mau buka-buka hal itu. Karena saya cita-cita mau jadi dukun ya. Saya paling nggak mau dipanggil dukun. Setelah sekian lama yang nempel dari hasil ritual itu, selain pengobatan apalagi Bang? Ya kalau itu sih ya hanya ya kebuka dengan alam-alam itulah. Masih melakukan pengobatan? Ya kalau itu tergantung mereka. Kalau saya mengobati bukan dia harus datang ke rumah. Di mana saya lihat dia kondisi seperti saya bantu. Ada orang sakit yang nggak sembuh-sembuh, yang menurut saya mata batin saya, oh ada begini. Saya tahu Pak, orang kena sakit beneran dengan orang sakit dengan buatan, santet atau bagaimana, saya tahu. Ya? Saya baru digini aja, itu auranya panas. Nggak buka praktek? Ah, tidak. Jadi berjalan begitu saja? Bisa aja. Nggak mau promosi? Oh tidak. Jadi dengan cerita ini bukan mau promosi kan? Tidak lah, saya nggak promosi. Artinya ini kan perjalanan saya. Ya. Dari ini saya. Penonton kita pasti menganggap, wah promosi nih katanya kan? Di mana ada orang itu minta buat kita bantu. Ya. Tapi nggak perlu kita komersil. Ya. Ikhlas. Saya pun dia mau nggak ngasih apa, nggak masalah. Di beberapa kasus yang tampil di Malam Mencekam, memiliki keahlian seperti Pak Andri ini, lalu diserbu oleh para netizen ya untuk melakukan pengobatan dan lain-lain. Iya. Apalagi di kisah ini ada mendohirkan uang dengan cara zikir kan dari Pak Andri. Nah ini bagaimana? Nanti ada yang nanya penonton kita. Nah disinilah saya saat itu mengejar beliau itu, bukan saya dasar wiridnya dapat duit, bukan. Karena yang saya kejar adalah kunci terakhir. Wirid bisa, uang datang bisa, dan wiridan itu. Tapi kunci mendohirkannya yang saya kejar. Nggak dapat. Di saat nanti, kalau udah waktunya saya kasih. Kata beliau. Tapi memang Tuhan tidak menghendaki ilmu itu harus saya terima. Dia keburu mengerjakan hal sesuatu yang gesekan goib sangat berat. Sehingga dia tertampar persaingan dukun. Dia nggak kuat meninggal. Di tahun berapa itu? Kayaknya baru 3 tahun yang lalu. Masih baru ya? Masih baru. Sampai saya aja, ya Allah berdoa sembuhkan dia. Saya juga sendiri sudah melakukan, membantu ritual. Tapi memang dasarnya itu diserang sekian banyak dukun. Karena waktu itu nulungin orang pilihanku. Pilihanku kan berat, saya ingat sama-sama ya? Perang itu. Nah itulah makanya dia bilang, kalau selalu gesekan hal goib, umur pendek. Terima kasih Pak Andri, kisahnya sangat mencekam dan memberi tambahan informasi kepada kita semua. Yeah. Sobat MM, bagaimana kisah perjalanan spiritual dari Pak Andri? Menarik bukan? Nah kalau ingin tanya-tanya silahkan komentar di bawah. Nanti Pak Andri juga ikut nimbrung ya, ikut berkomentar. Terima kasih Pak Andri atas kisahnya ini. Akhirnya Mang Ei dan tim mundur diri. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.